Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, mendapat balasan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 14 ayat 12 sampai 14 dan di dalam ayat yang ke-13 berkata demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, apa yang engkau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Dan dunia menyebut hal ini sebagai hukum karma. Tetapi tabur dan tuai ini berbeda sekali dengan hukum karma. Karena hukum karma selalu berbicara bahwa apa yang terjadi sebetulnya adalah balasan dari apa yang pernah seseorang lakukan. Hukum tabur tuai sangat berbeda, karena apa yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya sangat ditentukan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat berbeda tentunya. Tetapi hukum tabur tuai artinya apapun yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jika kita tabur benci, kita juga akan menuai kebencian. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kasih, kita juga akan menuai kasih. Karena itu, apa yang ada di dalam hati kita, itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, kita tahu karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk kita melakukannya. Dan Alkitab jelas berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita, jika kita berbuat baik dan menolong orang, kita berharap orang itu pun dapat membalas dengan hal yang sama. Namun tuntunan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jika kita berbuat baik, jika kita melakukan tindakan-tindakan kasih dan menolong orang lain, semuanya itu harus dilakukan dengan yang pertama, motivasi hati yang tulus. Tuhan tidak selamanya tertarik dengan apa yang kita kerjakan, karena Tuhan selalu tertarik dengan mengapa kita mengerjakannya. Manusia boleh melihat besarnya persembahan saudara. Manusia bisa melihat perbuatan baik saudara, kata-kata manis yang saudara sampaikan kepada orang banyak, dan banyak hal baik yang saudara kerjakan. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Jika kita mengerjakan sesuatu tidak dengan motivasi dan hati yang tulus, maka jangan kita berharap dapat melihat hasil yang besar. Dan yang kedua, siap menolong siapa saja dan kapan saja. Yang Yesus maksudkan dari ayat bacaan kita hari ini dalam menolong, mengasihi dan berbuat baik, jangan kita membeda-bedakan orang. Jadi siapa saja dan kapan saja jika ada yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus selalu siap untuk mengulurkan tangan bagi mereka. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi dasar kita berbuat baik, yaitu menantikan balasan hanya dari Tuhan. Jika kita berbuat baik, mengasihi dan menolong orang lain, jangan kita mengharapkan balasan dari manusia. Karena jika demikian, kita pasti akan menjadi kecewa. Kalau kita hanya mau mengandalkan manusia, kita pasti akan mengalami banyak kekecewaan. Tetapi kalau kita mau belajar berbuat apapun yang baik, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dan disenangkan, maka Allah akan mencatatnya dan Allah pasti menyediakan berkat-Nya untuk kita. Alkitab berkata, kalau tangan kananmu memberi sesuatu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Artinya kalau kita berbuat sesuatu yang baik, jangan untuk digembar-gemborkan. Kita berbuat sesuatu jangan menuntut balasannya.
tetapi biarlah kita berbuat baik, tetapi biarlah jika kita berbuat sesuatu, karena kita menyadari bahwa Allah sudah berbuat jauh lebih banyak dalam hidup kita. Jika kita memiliki motivasi yang tulus, kita menantikan balasan dari Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa orang yang paling dekat dan paling kita kasih bisa mengecewakan kita. Tetapi jika kita bergantung, berharap, menantikan kebaikan-kebaikan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu kuatkan iman saudara, tetap kerjakan hal-hal yang baik dan tetap tabur benih-benih kasih dengan sukacita dan ucapan syukur setiap hari. Karena kita akan menuai berkat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat tuntunan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa kalau kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu bukan karena kehebatan kami, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi ini adalah perintah firman Tuhan yang mengajar kepada setiap kami bahwa jika kami melakukan segala perbuatan baik, bukan semata-mata kami mau mendapatkan balasan dari manusia, tetapi kami berharap hanya Tuhan yang akan memberikan mahkota kehidupan kepada setiap kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk mendasari segala perbuatan baik kami dengan motivasi hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, karena kami percaya Tuhan mencatat semua perbuatan baik kami dan upah yang mulia Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.